Halo Langsung. teman-teman, kembali lagi di podcast Himas Fatirista BMFT UMJ. Pada episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Himas Fatirista periode 2022-2023, Bang Sidik Al-Nawawi, dan Divisioner Ketua Himas Fatirista BMFT UMJ periode 2021-2022, dan saya sebagai host, Rausan Fikri, dan teman saya, Andre Labiza, sebagai co-host di sini akan berdiskusi soal berorganisasi dalam lingkup himpunan. Jadi sebelum saya ke pertanyaan, mungkin pertanyaan yang saya akan awal itu, puasa nggak hari ini? Puasa dong, alhamdulillah puasa hari ini. Full. Alhamdulillah bulan ini. Abang gimana? Puasa. Alhamdulillah sih puasa terus. Belum dapat nih bolong. Gimana puasanya? Puasa dong, full. Salat Ada bolong. Salatnya gimana? Lancar. Oh, lancar. Alhamdulillah. Oke, jadi karena mereka ini merupakan ketua, jadi diskusi kali ini membahas soal organisasi. Nah, bagi sebagian orang awam, organisasi itu membawa dampak ya buruk bagi mereka, apalagi perkuliahan. Nanti akan tugas-tugas keteteran dikarenakan aktif berorganisasi. Mungkin dari Bang Sidik nih, kenapa sih mau masuk himpunan Fatirista? Sebenarnya untuk jawaban itu sendiri simpel sih, bisa dibilang. Karena kita butuh pembelajaran di luar kampus. Bisa dibilang, gue tipe orang yang kayak apa sih yang diajarin dosen tuh menurut gue masih kurang. Kita harus tetap mencari dari luar itu sendiri. Kalau dari diri gue, Kita kayak nggak ngandalin dari kampus aja ya. iya, kita harus perlu sebuah pembelajaran dari eksternal lah, bisa dibilang, nggak hanya internal. Tuh. Maksudnya kurang dari dosen itu gimana? Pembelajaran dari dosen? Apa ya? Sebenarnya dari diri gue sendiri sih, penilaian dari perspektif diri gue sendiri. Itu gue merasa ya gue kalau misalkan kuliah pulang itu kurang menurut gue dari segi apa yang gue dapetin di lingkup kampus ini. Jadi gue pengen belajar lah, coba dari organisasi gitu. Makanya gue masuk ke organisasi gitu. Berarti Bang Sidik ini adalah seorang full time learner ya. Jadi dia nggak hanya mengandalkan dari kampus, tapi juga belajar dari eksternal. Iya. Mantap. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dari Bang Reza gimana? Apa ini itu? kan sebagai ketua, ini kan masuk ke ruang lingkup himpunan, itu kan bisa apa ya, mengesampingkan tugas-tugas itu gimana? Kenapa alasan masuk ke himpunan gimana? Oke, berarti sebenarnya lebih ke tarik ke masa lalu dulu lah ya, kurang lebih kenapa masuk ke himpunan. Karena waktu itu kan kita maba ini bisa dibilang masih kosong banget lah, masih jadi kanvas lah kalau kita ibarat kertas kan, ataupun ibarat bahan. Nah, di situ ada satu kejadian ataupun satu waktu lah, ketika kita punya apa ya, kita didoktrin nih, ya kan, sama senior kita waktu itu, ya bahwasanya di situ nih senior ini menginformasikan himpunan itu tuh kayak gimana, benefitnya di himpunan tuh kayak gimana. Sampai akhirnya ya udah di situ tuh mulai tuh ketertarikan awal, karena gue melihat dari apa yang dibicarakan sama senior ini masuk sama apa yang pengen gue lakuin selama kuliah nanti kan. Sampai akhirnya ya udah nyemplung terus. Udah intinya gitu dulu aja sih. Buat awalan kenapa mau masuk ke himpunan mahasiswa arsitektur Fatirista BMFT UMJ. Emang apa sih yang senior bilang sampai Bang Reza tertarik masuk himpunan itu? Ya, Katanya. yang pertama itu adalah kuncinya jelas, relasi. Karena emang yang jadi benefit awal ketika kita berhimpun ataupun ketika kita mengikuti suatu organisasi itu kan jelas tuh, relasi. Karena nggak mungkin ketika kita udah masuk ke satu wadah nih, kita nggak kenal sama teman kita, sama abang-abang kita ya kan, atau sama adik-adik kita ketika emang kita udah jadi abang-abang ya kan. Itu sih sebenarnya udah jadi salah satu benefit yang mungkin belum tentu didapetin sama mereka-mereka yang nggak ikut himpunan atau nggak bergabung di himpunan. Itu sih mungkin jadi salah satu ketertarikan awal. Karena emang dasarnya gue juga yang emang seneng ngumpul, seneng ngobrol ya kan. Jadi ya itulah jadi salah satu pintu awal sih, gerbang awal buat ngelangkah lebih jauh aja sebenarnya. Kalau dari Bang Sidik gimana?
apakah ini hanya dari diri sendiri atau dari orang lain? Ada panggilan dari orang lain atau dari sendiri? Dari senior gitu gimana jawabannya? Oh, dari segi penyampaiannya Iya, dari dari senior senior. ke pada saat gue maba mungkin. Kenapa bisa masuk ke himpunan? Sebenarnya gini sih, kemarin balik lagi sih sebenarnya yang pas pada saat gue masih maba ya bisa dibilang. Ya kalau pada saat maba ya sama, mungkin bisa kayak studi kasus ya bisa dibilang kayak si Bang Reja ini gitu. Gua ya adalah dari sosok senior yang mungkin bisa dibilang uh, ada benernya juga dengan kita masuk sebuah organisasi gitu sebenarnya. Itu sih sama kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Itu gini deh bang, tadi kan Gimana itu? bang Raja sendiri bilang yang menjadi ketertarikan itu salah satunya relasi. Hmm, Nah, karena abang udah jadi divisioner juga yang sampai Iya. saat ini, gimana? Apakah ada dampak positif lain yang selain hmm. dari tadi yang disebutin? Ya kalau ngomongin dampak mas sebenarnya ada terus sih. Tapi balik lagi ke kita sih. Berarti kalau dari si himpunan ini udah ngasih hal yang baik, kalau kitanya masih hahi-hahi juga percuma ya kan. Jadi balik lagi ke dirimu sendiri ya. Iya bisa dibilang begitu karena lu nggak organisasi pun kalau lu nya mau maju bisa aja sebenarnya. Cuma kan gunanya himpunan ini kan sebagai dorongan tambahan sebenarnya ya kan. Iya. Cuma kan banyak orang yang salah kaprah aja gitu kan sebenarnya. Enjoy aja sih. Tapi kan iya, Gimana tuh? saya gue sepakat sama banyak orang salah kaprah tentang masuk organisasi itu. Nah, yang paling banyak itu kan mereka berpikir kalau masuk organisasi tugas-tugas perkuliahan akan terlupakan. Karena itu gimana cara membagi waktu, manajemen waktu? Mungkin dari Bang Sidi gimana? Sebagai ketua nih, Oke. dengan tugas akademik itu gimana cara Lepas mengerjakan lah. dua masalah tersebut? Handle-nya. Atau jangan-jangan tugas kuliah ini yang Enggak sih. Sebenarnya ya balik lagi sih ke teman-teman itu sendiri ya. Dimana kita udah masuk sebuah organisasi dan kita ada kemauan buat masuk organisasi itu sendiri, kita harus pintar mengatur waktunya. Kayak mungkin kita bisa di apa sih di jam ini itu kita fokus organisasi dulu. Atau mungkin diselangin, nggak semena-mena organisasi itu hanya untuk organisasi aja gitu. Itu bisa diselingin pada saat lu organisasi mungkin sambil belajar, mungkin belajar bareng sama teman-teman, biasanya sering kayak gitu kok. Diajarin sama senior-seniornya itu sendiri. Caranya gimana sih? Nah, itu bisa dibilang relasi itu makanya gunanya relasi itu pembelajaran tambahan sebenarnya. Gitu sih. Kalau gua kunci gua ngatur waktunya bisa dibilang gua ngebagi dari perkuliahan maupun organisasi gitu. Mungkin Kalau, bisa Kalau digabung dari juga. bang Raja sendiri, Apa gimana? itu? Gimana sih cara nge-handle-nya sebagai mahasiswa dan juga sebagai ketua himpunan saat itu? Simpelnya gini sih kurang lebih ya ada samaannya lah sama yang disampaikan sama Pak Kahim tadi kan kayak kalau emang kita lagi bahas organisasi ya emang tujuan utama kita sebenarnya di situ organisasi cuma pasti ada waktu seling tuh ya kan dari rentang waktu kita berorganisasi sama ada waktu kosong nah itu tuh waktu itu kan yang bisa kita manfaatin sebenarnya karena emang pada dasarnya juga yang penting di prinsip kita dulu dah stigma kita nih ke organisasi sebagai tempat belajar sedangkan kalau kita ngomongin tempat belajar sebenarnya kan banyak nih entah lu belajar berorganisasi atau kita belajar ke akademik kita buat ningkatin dari hard skill kita kan di luar soft skill juga. Sengaja jadi ketika emang waktu ada di himpunan atau di sekretariat kita nih, ya udah kalau emang ada waktu ya kita berorganisasi, kalau emang lagi waktunya bisa akademik ya kita jadiin himpunan ini sebagai wadahnya juga buat kita belajar akademik juga kan. Bisa nanya tuh sama teman kita atau sama senior kita bahkan. Jadi biar apa ya? Dapat satu tapi impact-nya bisa banyak gitu loh. Itu aja sih sebenarnya kalau buat membahas itu mah. gue juga sih sepakat kemarin pengalaman karena gue juga aktif organisasi di Himars. Hmm. Tugas-tugas itu banyak yang bantu teman-teman dari ini adik-adik dari teman-teman lain. Banyak yang bantu nih Rosan ini caranya gue bantuin. Jadi masuk organisasi gue sepakat menambah relasi kita banyak jadi terbantukan dengan teman-teman yang membantu tugas perkuliahan kita. Ya karena kan salah satu bermanfaatnya organisasi itu ya kebersamaan kita ya. Bukan hanya di ini ya arsitek tapi di Gitu. jurusan lain, Ya, mesin, kimia dan sebagainya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ingin didengar oleh pendengar kita.
ada nggak ya masuk organisasi itu sedihnya? Itu kan tadi kan diceritain Senang ya. senangnya relasi banyak ini bla bla bla. Sedihnya gimana? Orang tua marah kah, jarang pulang, mau keluarga gitu. Kayak udah dicoret deh. Itu kan. Kenapa? Siapa dulu deh? Sedihnya itu Oke. kan organisasi kan udah Iya. dibilang senangnya kan. Hmm. Nah, sedih. Sebenarnya kurang lebih kalau masalah sedih sih sebenarnya udah dikasih tahu juga tadi di spill. Pasti waktu sama keluarga nih agak keganggu sedikit lah. Iya. Terus ditambah lagi, belum lagi kalau emang misalkan dari gua atau dari teman-teman yang lain misalkan punya pacar kan, pasti itu waktu-waktu ngebucin keganggu. Nggak bisa dipungkirin lah. Mungkin ada yang nyampe putus ya kan. cuma kan balik lagi kan. Apa sih yang dirasain itu kan pasti sementara. Maksud gua di sini kan kalau kita ngomongin mahasiswa kan lebih ke fokus ke depan. Itu juga insya Allah lah ke depan kalau emang kita udah bisa nyari pelajaran di sekarang-sekarang ini kan ke depannya enak. Lu bisa nyari pacar atau bisa quality time sama keluarga lu ya kan. Pasti ada lah apa namanya Ada saat plus minusnya, ada waktunya, ada masanya juga kan. Itu sih paling kalau sedihnya mah lebih ke itu. Selebihnya udah aman lah. Udah seneng ya, udah seneng aja. sebenarnya Gimana? kalau dari gue sendiri ya untuk Atau jangan-jangan udah dicoret ya? enggak, kalau itu kayaknya masih aman deh. Aman. Bentar lagi paling. Bentar lagi. Gua selama berorganisasi ngerasain sedih lebih ke apa ya? Eh, sedih ini sih. Pada saat mungkin bisa dibilang gua sedih bahagia boleh nggak sih? Sedih awal ya. Ya, Sedih bagi. pada saat gua ngerasain mungkin gua pastinya kan kita berorganisasi membuat sebuah acara dong untuk apa ya? Untuk bisa dibilang mengenal lagi lah, memberitahu lah ke yang eksternal, bagian eksternal masyarakat gitu bahwasannya kita ada organisasi yaitu mahasiswa arsitektur yang bernama Fatirista gitu. Nah ya pada saat gua ngebuat acara itu, pada saat kita selesai acara pun kita ngerasain kesedihan itu. Ibaratnya sedih bahagia lah, kita udah apa ya? Kita bangun acara dari nol gitu kan. Terus akhirnya kita merasakan kesuksesan dari sebuah acara itu ya kita ngerasain sedih gitu, sedih apa ya, sedih bahagia sebenarnya sih gitu sih, sedih dalam lingkup Campur kebahagiaan. aduk. Iya, campur aduk Campur aduk. gitu. Mungkin ada satu pertanyaan yang saya lewati, yang gue lewati. Ini kan kebetulan ketua, ini sekarang komisioner masih menjabat ketua, ini demisioner nih. Mungkin ada dari teman pendengar kita yang mau mendengar, kenapa sih mau masuk, mau jadi ketua? Apakah ingin mendapatkan beasiswa atau pengen terkenal atau gimana? Kenapa sih mau jadi ketua? Kan pusing kan kalau jadi ketua ini. Ya, kelihatan keren bang. Sebenarnya apa ya, Gagah-gagahan bang. Ya. jadi ketua ya, gua jadi pertanyaannya pengen jadi ketua gitu. Iya, kenapa alasan pengen jadi Oh, ketua? alasan kenapa Pengen pengen jadi terkenal ketua? gitu. Terkenal sih enggak ya, lebih ke sebenarnya gua merasa kurang sih kalau misalkan gua hanya menjadi anggota dan gua nggak mengambil peran, itu sih sebenarnya Jadi lu pemicu. pengen jadi apa ya? Lebih peran besar bagi organisasi. Iya, Lebih bisa dibilang gitu. peran besar. Kalau dari gua sendiri gua merasa kurang dari diri gua, semisal gua hanya bisa dibilang hanya anggota gitu, itu sebenarnya. Jadi ingin lebih banyak Iya. berkontribusi bagi organisasi. Iya, benar. Partisipasi. Gitu. Kalau dari Bang Reza sendiri, Oke. alasannya? Soalnya kalau dari gue tuh alasannya karena emang berkepanjangan juga sih. Jadi ada masa lalu juga, ada visioner buat kedepannya juga. Karena emang kalau ngomongin buat jadi ketua waktu itu ya waktu pas zaman gue, karena ngelihat kesempatan. Karena waktu itu gue ngerasa kayak pertama udah masanya angkatan gue nih buat megang peradaban di himpunan, terus juga selanjutnya gue ngerasa apa yang gue jalanin dari awal nyampe waktu itu sebelum gue menjadi ketua itu, ya gue ngerasa bisa lebih gitu loh. Mungkin dari teman-teman gue atau mungkin ngelampaui dari batas diri gue sendiri kan, sampai akhirnya ya udah gue ngeliat kesempatan yang ada, gue ngeberanin diri, mantepin tekad gue lah ya kan, bisa dibilang buat niatin sebagai ketua. Ya alhamdulillah sih seiring jalannya proses tuh alhamdulillah kepilih. Sebenarnya alasannya ya pertama itu tadi kesempatan, terus kedua kayak
gue masih percaya kalau masih ada yang bisa gue gapai lagi nih. Karena kalau waktu sebagai gue anggota terus sebagai pengurus sempat 2 periode juga kan sebelum jadi ketua, ya udah yang gue dapetin ya bisa dibilang flat lah kayak gitu-gitu aja kan. Nah, Dan yang mau gue cari ini adalah pembelajaran lebih. Gimana cara ini gue bisa ngelampaui batas gue yang sebelumnya, kemampuan gue yang sebelumnya. Sampai alhamdulillah sekarang sih gue ngerasa punya impact yang bisa dibilang lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Entah di dalam organisasi atau di kehidupan gue ada aja lah intinya. Jadi yang berkelanjutan itu bukan hanya arsitektur ya. Lebih juga arsitektur juga kan ranahnya ke situ kan sih kan berkelanjutan, gitu. benar. Namanya juga himpunan arsitektur yang dibahas ya itu arsitektur juga sebenarnya. Iya, Iya. sebenarnya. Himpunan mahasiswa arsitektur Fatirista. Nah, ngomong-ngomong Fatirista nih, kan dari sekian banyak himpunan yang ada di BMFT UMJ itu kan yang paling beda itu bisa dikatakan arsitektur karena Iya. beda ini nama Fatirista. Nah, Fatirista itu eh, artinya yang di ADRT kita kan sang pembangun nih. Nah, mungkin bisa diceritain nih, kenapa bisa eh, mungkin bisa diceritakan Sedikitlah filosofinya. relasi antara sang pembangun dan eh, Dimas Fatirista sendiri. Mungkin proker-prokernya itu gimana dari ini? Sebenarnya Apa sih sang pembangun itu? oke. Sebenarnya gini, waktu itu pada saat bisa dibilang adanya ini sih GFM ya, Bang. Bener gak sih Yang GFM? mana tuh? Gerakan Patrista Membangun. Pengmas. Iya, Pengmas. Itu pada saat itu gua masih bisa dibilang gua belum masuk kuliah sih. Benar, gua belum masuk kuliah. Mungkin demisioner ini yang pernah ngerasain pada saat acara itu ada gitu. Jadi gue mungkin kurang dari segi apa ya, misalkan gue pengen menceritakan dari GFM tersebut. Tapi intinya GFM itu ya kita turun ke warga, membangun Iya. desa, membangun ini. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi sesuai ya namanya Fatirista sang pembangun dengan apa yang kita jalankan dengan ini. Nah, mau nambahin sih itu kan seenggaknya bentuk implementasinya dalam adopsi dari si nama himpunan kita nih Fatirista untuk ke salah satu proker kita lah yang dibilang untuk penamaannya itu kan emang benar kan Gerakan Fatirista Membangun. Cuma untuk jenis prokernya bentuk kegiatan itu kan pengabdian masyarakat. Nah, kalau untuk dari si penamaan Fatirista sendiri itu kurang lebih ya balik lagi ke profesi kita nih sebagai arsitektur kan. Ketika arsitek sebagai arsitek di kedepannya nanti. Nah, arsitek itu kan identik dengan desainnya, dengan bangunannya ya kan. Jadi bisa dibilang analogi si Fatirista ini ya diambil dari profesi kita juga, bentuk pendidikan kita juga, ilmu arsitektur. Itu kurang lebih sih. Nah, itu sih untuk jawaban kayak mungkin tadi yang ditanya nama mas-mas hostnya ini ya. Oke, mungkin terakhir bisa pertanyaan terakhir. Boleh. Bisa nggak? Boleh. Oke. Boleh. Mungkin ini pertanyaan dari saya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke mana sih pesan-pesan abang-abang buat adik-adik kita yang mau masuk ke himpunan itu apa? Mau dikatakan ke mereka? Pesan-pesan ke mereka. Agar bisa nih, himpunan itu asik nih. Gitu. Gimana? Dari Bang Sirik mungkin buat pesan-pesan buat adik-adik kita. Pesan Ya, buat masuk ke himpunan. Asiknya berhimpun, berhimpunan. apa ya? Pesan ya? Pesan sebenarnya pesannya berkata atau berkalimat nih? Bebas kalimat. Pesan ya. Buat Banyak mereka nanya. tertarik ke ini, ke himpunan. Mungkin manfaat berorganisasi itu bisa diceritain biar bisa. mereka tertarik. Bentar dah, keep dulu dah. Nggak apa-apa, atau ada Bang Reza sendiri deh. Apa itu? Ya, Pesan ya berarti. buat adik-adik. Ya sebenarnya kalau untuk pesan buat adik-adik berarti ya calon penerus lah bisa dibilang. Ya intinya Bismillah aja lah. Maksud gua jangan takut hal yang nggak diinginkan itu terjadi sebenarnya. Karena kan balik lagi ke pribadinya. Himpunan kan sebenarnya nggak pernah salah. Yang salah ya kita orang nih kalau misalkan tugas kelepas lah atau kita dapat hal yang negatif. Ya alhamdulillah lah. Maksud gua di sini kayak jalanin aja dulu, Bismillah ya kan niat baiknya aja. Kayak yang tadi gue bilang, niat awal itu kita punya prinsip yaitu himpunan ini sebenarnya buat belajar nih.
biar ke depannya itu ya benar-benar alhamdulillah sesuai dengan porosnya kita sebagai pembelajar lah ya kan. Nah, ya sebenarnya kurang lebih itu sih. Jadi jangan jadi ini pun ini sebagai momok. Itu aja sih sederhananya ya kan. Itu sih dari gua. Dari Time sendiri gimana? Ya main-main aja dah. Main-main aja kayak ke Ya Secret. main-main ke Nanti datang secret. aja ke Secret. Iya, biar tahu lah. Kerja di mana? Malah kita. Secretnya ini kan aula nih. Ah, Auditorium ini di lantai 2, di lantai 3. lantai 3. Nanti Secret ditunggu kita. oleh ketua kita. Iya. Iya. Dar. Oke, terima kasih. Gitu aja. Anjir banyak banget. Gue bingung. Lu kaget ya pas Kaget pertanyaan tahu. tadi itu? Pesan main ke secret.